Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, baik yang hadir pagi ini di Masjid Salman ITB ataupun yang hadir di rumah masing-masing secara online, baik melalui YouTube, Instagram, juga radio streaming, yang mana alhamdulillah jangkauan Percikan Iman itu sudah melewati berbagai negara ya, sehingga bisa bergabung dengan kita. Hari ini kita akan bahas tentang menerjang kegagalan. Saudara-saudaraku tercinta, kebalikan dari gagal apa Pak? Sukses. Ya. Sebenarnya yang kita cari di dunia itu adalah pertama ampunan, yang kedua keselamatan. Ya, jadi ukurannya adalah kita ini kalau hidup di dunia cari ampunan dulu, ampunan aja, karena tidak ada yang paling dibutuhkan oleh manusia kecuali ampunan. Dan orang itu masuk surga kalau dosanya diampuni. Sekarang amal kita seabreg-abreg, kalau dosa tidak diampuni gak bisa memasukkan ke surga. Kata Nabi SAW, lan yudkhilal jannata ahadakum amalu. Amal seseorang itu tidak bisa memasukkan ke surga. Amal. Anda bisa bayangkan amal Nabi. Kata beliau, bagaimana dengan amalmu ya Rasulullah? Wala ana. Amal saya pun tidak bisa memasukkan ke surga. Bisa dibayangkan segimana kecilnya amal kita. Amal Nabi saja matiin aja. Amal Nabi SAW yang tak terhingga itu tidak bisa memasukkan ke surga. Itu Nabi yang bersabda, wala ana, amal saya pun tidak. Illa ayataghamadani Allahu birahmatihi, kecuali kalau Allah meliputi saya dengan rahmatnya sehingga dosa-dosa saya diampuni. Jadi yang kita cari dalam mencari kesuksesan, ya, kan kita ada bicara gagal, bicara sukses. Ya. Sukses itu bagi kita, satu, dapat ampunan, Pak. Ya. Dua, keselamatan. Selamat dunia ataupun selamat akhirat. Itu yang kemudian sering kita baca ba'da sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca apa? Astagfirullah. Mohon apa? Setelah mohon ampunan, baca apa Pak? Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Engkau pemilik keselamatan, darimu keselamatan. Artinya, saya hanya bergantung keselamatan itu padamu. Berarti, sukses bagi seorang beriman, sukses saat dosa diampuni, dan kita selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Nah itu yang kemudian jadi doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, beri saya bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat saat dosa kita diampuni dan kita dapat keselamatan. Gitu. Boleh jadi kita menyekolahkan anak dengan segala perjuangan supaya anak di kemudian hari selamat. Dia enggak? Kita jauh-jauh hadir di sini, semoga dengan langkah yang kita ayunkan jadi penggugur dosa dan menjadi sumber keselamatan dunia akhirat. Jadi sukses itu saat kita bisa terampuni dosa dan bisa selamat, bahagia, selamat dunia akhirat, gitu, ya. Nah, apakah sukses itu sama dengan bahagia? Gini dulu, sukses itu apa? Nah, jadi kalau bicara sukses, sukses itu adalah pencapaian atas apa yang kita rencanakan. Itu sukses. Jadi kalau sukses mah
kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan. Itu namanya apa? Sukses. Gitu. Saya hari Ahad mau ke MPI dan itu rencana saya. Sekarang saya hadir di sini. Sukses. Sukses. Ayat teman Anda udah siap-siap pergi ke sini, tapi di tengah jalan kalah berhenti ngabubur. Setelah ngabubur ketemu teman lama. Nah sekarang nongkrong kene di tukang bubur. Sukses apa gagal? Nah, jadi yang direncanakan tidak tercapai. Nah, sukses dan bahagia itu beda. Kalau bahagia itu diartikan perasaan syukur atas apa yang dicapai. Jadi bahagia itu perasaan syukur atas apa yang kita capai. Mungkin nggak Anda gagal tapi Anda mensyukurinya? Mungkin. Jadi boleh jadi gagal tapi tetap bahagia. Gagal tapi tetap bahagia. Kokom, siapa Pak? Kokom, lagi resep ngaran Kokom. Sama Eis. Karena Kokom, Eis itu sudah tidak ada di absen mahasiswa sekarang. Bapak, Ibu yang jadi dosen, jadi guru, saya berani jamin. Kokom, Eis sudah tidak ada nama itu di absen. Termasuk Asep. Komo Aam. Udah nggak ada Aam. Kenapa? Karena Aam itu unisex. Kumaha ke belakangnya. Aam Amalia pasti dihijab. Aam Amiruddin di kopiah. Ya. Jadi di absensi sudah tidak ada Kokom dan Eis. Kalaupun ada sekarang sisa-sisa masa lalu. Nah, sate siapa namanya? Kokom. Kokom ya akan dinikahi oleh Bambang. Jadi Kokom akan dinikahi oleh Bambang. Tapi 2 bulan Kokom ini udah dilamar. Kokom ini udah dilamar. 2 bulan sebelum pernikahan Bambang membatalkan pernikahan itu. Sukses apa gagal? Gagal. Karena yang namanya sukses itu capaian terhadap apa yang direncanakan. Iya, gagal total. Bambang membatalkan pernikahan. Tahu nggak? Orang mengatakan Kokom yang sabar, tapi Kokom nate bahagia. Mungkin karena bahagia mah bisa saja suatu yang kata orang tidak tercapai, ternyata Kokom mensyukurinya. Mensyukuri. Kom, kenapa kamu bahagia nggak nikah sama Bambang? Ayah Rudi. Rudi lebih kaya dari Bambang, lebih pintar dari Bambang, lebih soleh dari Bambang. Aku mah bahagia nggak jadi sama Bambang teh. Nah, berarti tidak selamanya sukses itu berbanding lurus dengan bahagia. Jadi sukses, bahagia. Walaupun tentu saja kalau kita sukses cenderung bahagia. Tapi boleh jadi gagal tapi tetap bahagia. Karena bahagia dan sukses itu sebenarnya 2 wilayah yang berbeda. Kadang beririsan tapi tidak bersifat sebab akibat. Cek Anda teh ngomong naon eta jelema. Cek Anda teh kieu naon sih irisan sebab akibat. Nah, jadi bahagia dan sukses itu wilayah yang berbeda. Ari sukses mah berkaitan dengan pencapaian. Ari bahagia mah rasa puas syukur atas apa yang dirasakan. Jadi walaupun gagal boleh jadi yang bersangkutannya mah bahagia. Walaupun tidak tercapai tapi bahagia. Gitu. Jadi antara bahagia dan sukses itu wilayah yang berbeda. Ada irisannya.
tapi tidak bersifat sebab akibat. Maksudnya sebab begitu. Kalau sukses pasti bahagia, tidak begitu. Kalau bahagia pasti sukses, tidak begitu. Tidak. Boleh jadi orang sukses dan bahagia, tapi boleh jadi bahagia itu tidak menyebabkan sukses. Boleh jadi gitu ya. Oke saudara-saudara sekalian, daripada berkutat dengan istilah yang pabelit, ya, terus ya pas bubar teh Ari Paam ngejelaskan sukses dan bahagia, tapi nggak jelas. Tapi ada yang jelas sih, sukses bagi seorang mukmin itu apa? Ampunan dan selama. Udah. Jadi sukses kita mah Pak Bu, nah etama sukses dan bahagia. Kalau kita dapat ampunan, nah sukses. Karena kata Nabi, kamu nggak akan masuk surga kecuali dosamu diampuni. Berarti kalau diampuni itu dan selamat. Makanya itu doa selalu kita baca. Astagfirullah dan Allahumma anta salam. Apalagi kalau umroh Pak. Anda kalau umroh pas masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah itu yang diminta keselamatan. Kebayang tuh, saya masuk Masjidil Haram, masih talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dibaca itu sampai begitu saya lihat Ka'bah, hentikan talbiyah. Saya baca, kita semua baca, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana. Itu lebih clear lagi Pak. Ya, lebih jelas lagi. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau pemilik keselamatan. Wa minkas salam. Hanya darimu keselamatan. Fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, berikan kehidupan kepada kami dengan penuh keselamatan. Jadi memang orang tawab mulainya itu dengan membaca Allahumma antas salam. Gitu. Kita ba'da sholat selalu Allahumma antas salam. Jadi yang kita cari bahagia kita ini pada saat kita dapat ampunan dan pada saat kita dapat Tapi memang dalam kehidupan ini kadang ada orang yang mengalami kegagalan. Gagal adalah kondisi di mana hasil yang didapatkan tidak sesuai harapan. Apa Bu gagal? Kondisi di mana hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, orang suka nyebutnya gagal. Kenapa gagal? Kuduna bulan ieu teh tamat 30 juz. Gagal. Kenapa? Aku ngansa halaman gerak. Memang gagal totalnya gitu. Hari awal insya Allah bulan ini 1 bulan khotam Al-Quran. Itu menetapkan target. Pas masuk bulan berikut. Gimana kan? Sukses? Gagal. Kenapa? Saya target sa-Quran. Iya ngansa halaman. Nah, memang sih gagalnya total pisan, nah, kan gitu. Tapi disebut gagal karena antara yang dicita-citakan tidak menjadi kenyataan. Nah teman-teman ya, ternyata gagal itu sunnatullah. Gagal itu sunnatullah. Sunnatullah tanya bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Ustadz Asep kelihatan orang yang tidak pernah gagal. Aslinya banyak kegagalan. Saya banyak kegagalan. Dan Anda jangan lihat orang-orang yang hebat dan besar itu nggak pernah gagal. Mereka adalah orang-orang yang pernah gagal. Gitu. Jadi Anda jangan lihat kalau pengusaha sukses belum pernah. Dia itu kenapa sukses? Karena dia beberapa kali gagal. Kita ini kenapa bisa lari? Kenapa bisa jalan? Pernah gagal, terjatuh,
Tapi ibu bapak lupa lagi kan? Kubruk, dibangunin. Kubruk, bangunin. Sekarang bisa lari. Ya. Semua nih Ustadz Asep nih kalau baca Quran luar biasa hebatnya. Tapi saya tahu dia dulu keur belajar mah sering gagal. Kugureuna ulangi. Sekarang juga Ustadz Asep ke muridnya ulangi. Jadi semua orang yang punya ilmu dia pernah gagal. Tapi kemudian dari kegagalan itulah dia belajar. Jadi gagal itu sunnatullah, law of nature, hukum alam. Kata orang kafir mah, kata kita mah sunnatullah. Untuk meningkat menjadi lebih baik, kadang kita ada ku Allah dikasih pelajaran untuk gagal. Ya. Nah, saya ingin menyebut beberapa cuplikan sejarah, ya, biar jadi pelajaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, di tahun kedua hijrah, beliau diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, karena orang kafir Quraisy tidak ridho kalau yang namanya Muhammad itu bawa agamanya ke Madinah. Terjadilah perang Uhud. Perang Badar. Terjadilah perang Badar itu dari Nabawi, dari Masjid Nabawi itu sekitar 150 km. Dari Masjid Nabawi ke Badar. Nah, tahun berikutnya, tahun ketiga hijrah, ya, mereka menyerang lagi. Terjadilah perang Uhud. Nah, kalau perang Uhud mah, Bapak Ibu yang sudah umroh atau haji biasanya suka dibawa ke Uhud, ya. Uhud di Madinah itu. Nah, ada sebuah peristiwa di mana di babak pertama umat Islam mengalami kemenangan, kesuksesan. Kata Nabi kepada 50 pemanah, kamu diam di sini. Ada sebuah bukit namanya Jabal Rumat, ya, sebuah bukit. Kata Nabi, kamu tinggal di sini. Semua tentara berkuda lempar dengan panah. Karena kalau dalam peperangan zaman dulu, pasukan elitnya itu berkuda. Jadi pasukan elitnya kata Nabi yang harus diruntuhkan. Maka Abdullah bin Jubair memimpin 50 pemanah itu. Dan apa yang terjadi? Betul analisa Rasul. Bahwa 200 tentara berkuda kafir Quraisy berantakan. Karena ditembaki dari bukit Rumat oleh 50 pemanah. Nabi wasiatkan itu kepada panglimanya Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair, kamu duduk di sini. Ternyata orang-orang kafir Quraisy itu mereka meninggalkan barang-barangnya. Mereka lari kocar-kacir. Berarti di babak itu umat Islam menang apa kalah? Menang. Lalu ada di antara sahabat yang musuh udah pada lari kok. Kata Abdullah bin Jubair, jangan turun. Ingat, kata Nabi, sebelum Nabi memerintahkan turun, kita jangan turun. Tapi udah pada nggak ada kok. Turun 1, 2, akhirnya semua turun dari bukit itu. Ternyata Panglima Quraisy saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid saat itu belum masuk Islam. Muter mengitari bukit itu. Dan apa yang terjadi? Bukit Rumat yang strategis itu sekarang dikuasai oleh kafir Quraisy. Maka di babak itulah umat Islam mengalami kemunduran, kekalahan. Bahkan ada 70 sahabat yang syahid. Salah satunya adalah paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Bapak Ibu, kalau umroh dipastikan ziarah ke kuburan para syuhada Uhud itu. Nah, saya ingin cerita sama Anda. Level Nabi
memimpin peperangan, ada saat gagal. Walaupun di awalnya menang, kemudian mengalami kekalahan. Nah, saya ingin cerita sama Anda bahwa kalah dan menang itu sunnatullah gitu. Naik turun, naik turun. Jadi nggak ada orang yang menang terus, sukses terus, ya. Dan seharusnya tidak ada yang gagal terus. Nah, tahu Abdurrahman bin Auf? Siapa? Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat kaya. Dan dia masuk surga karena kedermawanannya. Abdurrahman bin Auf ini dari Makkah tuh udah kaya. Jadi emang beliau mah tipe otak yang cari duit, apapun jadi duit gitu loh. Ya, apapun jadi uang. Jadi sense of business-nya itu, entrepreneurship-nya itu hebat sekali. Apa yang dilihat jadi uang. Ya. Hari ibu mah apa yang dilihat uang keluar. Nah, bahkan kadang-kadang mengalami kasurupan. Saya tak problemnya. Hari Abdurrahman bin Auf mah apa yang dilihat jadi bahan bisnis. Oh, ini bisnis, ini bisnis. Jadi otaknya itu apapun, oh, mun aya bisnis ya. Nah, hari ibu mah apa yang dilihat uang keluar. Bahkan kalau sudah uang keluar mengalami kesurupan. Kesurupan belanja. Nah, kalau udah kesurupan belanja, maka ayat kursi pun tidak akan mempan. Bahkan dibacakan Yasin pun tidak akan mempan. Kalau kesurupan mendingan sekalian kesurupan kucing. Ku ayat kursi guys. Beres. Nah, Abdurrahman bin Auf yang segitu kaya, bangkrut Pak. Padahal dia jago bisnis. Bangkrutnya kapan? Saat beliau berniat dan menyampaikan kehendaknya itu untuk hijrah ke Madinah. Wah, itu mah orang-orang kafir Quraisy merampas harta yang segitu banyaknya, dirampas semuanya. Jadi Abdurrahman bin Auf pergi ke Madinah hanya berbekal pakaian dan perbekalan seadanya. Jadi sampai ke Madinah beliau itu sangat-sangat miskin. Dan saat di Madinah, Rasulullah meminta kepada kaum Ansor untuk menolong kaum Muhajirin, orang yang berhijrah. Ketika Abdurrahman, nah karena Abdurrahman tipe pengusaha, ketika mau dibantu cuma bilang gini, tunjukkan kalau pasar yang rame di Madinah di mana? Ada pendatang teh ya. Ditunjukkanlah ya, pasar Caringin. Misal, ya kan? Mana pasar Caringin? Karena dia mah tukang bisnis, dipelajari tah si perilaku pembeli dan pedagang. Berbisnislah. Dan Abdurrahman bin Auf menjadi orang paling kaya di Madinah, yang asalnya orang yang paling miskin di Madinah. Saya ingin cerita sama Anda bahwa bangkrut, gagal, sukses, berhasil, gagal lagi, itu sebenarnya sunnatullah yang akan melekat pada diri kita. Ada lagi yang memprihatinkan, yaitu Salman. Pernah dengar Salman? Karena ini kita ceramah di Masjid Salman. Itu ada cerita tentang Salman Al-Farisi. Salman itu orang Persia, lahir dari Persia. Dia belajar dari agamanya bahwa bakal ada nabi yang lahir di perkebunan kurma. Jadi dia dari Persia, belajar dari gurunya, kalau kamu ingin menemukan agama yang benar, cari kota yang di situ banyak perkebunan kurma. Akhirnya Salman mencari, menemukanlah kota Madinah. Dulu tidak disebut Madinah, pokoknya banyak kurma. Gitu, pohon kurma. Dicari Pak. Anda jangan bayangkan kayak sekarang Google Maps segala macam kan. Oh gitu ya. Nggak gampang tuh Pak. Dari Persia mencari daerah yang banyak kurma. Daerah yang banyak kurma. Tapi akhirnya ketemu Madinah. Dan akhirnya Salman ini masuk Islam.
Salman ini punya saham, punya kontribusi besar dalam perang Khandaq. Jadi kebayang nggak umat Islam diserang oleh 10.000 tentara. Nabi berdiskusi dengan para sahabat. Ini cara menghadapinya gimana? Salman Al-Farisi punya ide, menggali parit. Ya. Nah, itu kesuksesan Salman. Tapi ada kegagalannya. Dia menyukai seorang wanita Ansor. Memang kalau udah bicara wanita ini, Salman itu guru bagi orang-orang yang gagal dengan wanita. Jadi di satu sisi punya prestasi, tapi urusan wanita Salman ini gagal. Ketika keinginan pada seorang perempuan tumbuh, dia minta diantar oleh Abu Darda. Abu Darda, antar saya. Saya mau melamar seorang wanita. Nah, tahu nggak? Abu Darda, jadi ginilah, iya mah contohnya. Kang Asep, bantuan saya mau ngalamar. Ada seorang wanita yang saya suka di Ciberem. Di mana? Kang Asep, antar saya. Kang Asep, majulah ke depan. Disangka tuan rumah, disangka wanita itu yang akan melamar adalah Kang Asep. Padahal dia majubirnya Aam. Ternyata wanita itu dengan sumringah menerima. Padahal kata Kang Asep, bukan ke saya, ke Aam. Tapi wanita itu udah kadung jatuh cintanya ke Kang Asep. Itu dialami oleh Salman. Abu Darda jadi apa? Ya, enggak. Jadi Abu Darda itu jadi juru bicara. Abu Darda, panglamarkeun lah. Si wanita itu justru jatuh cintanya bukan ke Salman, ke Abu Darda. Itulah kegagalan Salman, yang menjadi nama dari masjid ini, saudara-saudara. Dan itu jarang disebut. Jadi Salman itu pernah gagal dalam meminang wanita. Justru Abu Darda sebagai juru bicaranya yang diterima. Cek Salman teh nyatu ari hayangan kakamu ke kamu we. Mirip Kang Asep yang Kang Asep kan Kang Asep lah. Orang manarima tenanaon. Artinya apa? Saya ini Bu, kalau saya baca sejarah gitunya, intinya adalah emang gagal itu tuh sunnatullah. Jadi mun ibu ada saat gagal, kecewa dengan anak, nah itulah sunnatullah. Jelas ari sama suami makan nggak usah diomongin lagi ya, udah kelihatan banget nih kan gitu. Kecewa banget. Bapak apalagi kan? Bapak. Jadi sebenarnya gagal itu jangan dianggap kalau kita gagal itu hancur. Enggak. Gagal itu sunnatullah, law of nature. Ya. Nah, coba lihat surat Ali Imran ayat 140. Ali Imran 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Di sini ada kalimat penting
Ya, watil kal ayam. Tapi kita lihat ayat secara keseluruhan. Iyam saskum korhun pakod masal kauma korhum mislu. Jika kamu terluka pada perang Uhud, mereka pun pernah mendapat luka serupa pada perang Badar. Ingat saya tadi cerita? Peperangan pertama Badar, dan umat Islam telak memenangkan pertempuran itu. Menang, padahal umat Islam tidak punya pengalaman. Jumlahnya pun tidak sebanding. Umat Islam 300, mereka 1000. Tapi menang. Tapi dalam perang Uhud, umat Islam kalah. Allah berfirman, kamu kalau di perang Uhud itu terluka, jangan fokus sama kekalahan kamu. Mereka pun pernah terluka di perang Badar. Jadi kalau kamu gagal sekarang, jangan otakmu itu fokus ke kegagalan. Tapi sebenarnya ada saat hidupmu pun mengalami kesuksesan. Jadi biasakan Bu, Pak, kalau kita melihat suatu yang menyedihkan, ingat suatu yang menyenangkan. Kalau Bapak lihat istri mengecewakan, apa yang Bapak lakukan? Kalau lihat istri lain gini Pak, dengar. Bapak mah hari ditanya serius, aku nanya. Bapak kalau lihat istri ada kekurangan, Bapak harus lihat apa? Awas jangan lihat istri yang lain. Jadi lihat kelebihannya. Gitu loh. Istri Bapak dia cerewet, ingat cerewet. Oke. Rajin masak, jago masak, jago ngedidik anak. Jadi Bapak bisa katakan, iya istri aku cerewet, tapi cerewetnya positif dah. Ya saking cerewetnya sampai anak tena nurut. Termasuk Anda gen nurut. Ya kan? Gitu ya. Artinya gini, kalau kita lihat kekurangan di istri Pak, lihat kelebihan yang lainnya. Jadi biasakan hidup itu kayak gitu. Ibu kalau lihat kekurangan suami, inget apa kelebihannya. Suami teh memang pika kehelun, pika sebelun. Tapi diinget-inget, ya alhamdulillah ya, saya punya tempat berteduh. Walaupun sih akan lunas 12 tahun mendatang. Tong seserian itu kan udah ada tempat berteduh, ya enggak? Ya alhamdulillah walaupun suami itu ya gitulah kurang menghargai. Tapi gitu-gitu geda. Kalau aku sakit mah pasti dia tesok nanya, kamu udah ke dokter belum? Gitu ya. Jadi ibu kalau lihat kekurangan suami, suatu yang menyebalkan dari suami, lihat suatu yang baiknya. Bapak juga gitu sama. Termasuk ke teman-teman kita juga gitu ya. Kalau lihat si Ani mah hari geus janji tesok suruh datang jam 8, datang jam 8. Tapi ketang da gitu gesok mawa oleh-oleh mana. Nah, jadi yang diingatnya apa? Suka bawa oleh-oleh. Kayak geranya walaupun terlambat sok mawa we dina toples teh kacang ke dorok-dok ke ya kan. Nah, jadi artinya apa? Kita lihat temen itu juga sama. Jangan lihat yang kurangnya saja. Allah berfirman, kalau kamu ditimpa satu ketidaknyamanan dalam perang Uhud, kamu kalah, ingat loh. Musuhmu juga dulu pernah kalah. Kamu tidak selamanya kalah. Kamu pernah menang, kamu pernah kalah. Kalau kita lagi sakit, bayangkan kita lagi sehat. Ya, saya lagi sakit gigi. Tuh, bayangkan. Hari gigi jumlahnya ada berapa Ustadz? Gigi berapa? 32. Disisalah kan Ning nanya. Saya sakit gigi 1. Kalau fokus dengan satu gigi, ya Allah, bayangkan 35 nama dah sehat. 32 dah saya mah 35 gigi tuh. 31 32 saya gigi 1. Aduh, kalau fokus sama satu gigi menderita saya. Tapi kalau kata istri saya teh, ayah kenapa? Ya hiji ya, tapi no 30 hiji mah bagi alhamdulillah hiji. Ke dokter atau ya nanti ke dokter gigi. Tapi alhamdulillah no 30 hiji mah dah. Pas saya ke dokter gimana dok?
Berapa yang berlubang? 1, Pak. Yang 31 baik. Maka 1 yang sakit masalah ente. Itu masalah. Masalah gimana sih? Enggak. Orang dijelaskan ke masalah. Ibu saya ulang ya. Masalah gimana? Jadi saya sakit gigi. Saya bilang, dok, ya nak, berarti yang 31 mengapa apa paham? Berarti masalah itu masalah. Maka 1 sakit gigi, nothing, nggak masalah. Tapi mun saya fokusnya, ya Allah Gusti Nu Agung, hanya saya di muka bumi ini, ya, gitu. Maka itu terumus. Mun Anda gagal di satu hal, ingat sukses di hal lain. Mun Anda lihat kekurangan suami dalam satu hal, bayangkan kebaikan-kebaikannya. Mun lihat kekurangan istri dalam satu hal, bayangkan kebaikan-kebaikannya. Mun lihat kekurangan teman dalam satu hal, pikirkan kebaikan-kebaikannya. Gitu. Ya. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara mereka untuk mendapatkan pelajaran. Jadi Pak Bu, Allah berfirman, hidup mah ku Allah dipergilirkan. Ada sehat, ada sakit, ada sukses, ada gagal, ada seneng, ada kecewa, ada sedih, ada. Kami putar antar manusia supaya kamu dapat pelajaran. Berarti tugas kita kalau gagal apa? Mengambil pelajaran. Iya ya. Nah, asa tadi disebutnya aku saya. Ibu, Bapak, berarti kalau kita gagal jangan berkutat. Kenapa aku gagal? Ambil pelajaran di situ. Karena firman Allah, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan tuh kami putar. Ada saat kamu senang, ada saat kamu sedih, ada saat kamu gagal, ada saat kamu sukses. Putar. Maka itu sebagai pelajaran untukmu. Dan ini pelajaran juga bahwa kalau kita gagal, tataplah sisi-sisi yang suksesnya. Ya. Waliya'lamallahu alladhina amanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada. Dan dengan ujian itu, dengan kegagalan itu, akan kelihatan siapa orang yang kufur dan siapa yang gugur sebagai syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi itu pelajaran berharga bahwa kalau kita bicara gagal, sebenarnya itu bagian dari perjalanan kehidupan manusia. Dan tidak ada manusia yang sukses selalu. Enggak ada. Kalau Anda lihat orang yang sukses, sesungguhnya mereka menyembunyikan kegagalannya. Anda lihat Ustadz Asep mengajar Al-Quran begitu sukses. Membacakan Quran begitu sukses, tapi beliau sembunyikan kegagalannya dulu. Dimarahin oleh guru, disuruh ngulang. Benar gak sih? Iya, saya juga sama begitu. Ya, sama. Pernah dimarahi guru, pernah disuruh ngulang lagi, pernah disuruh ngomong deh. Atau ingat Pak, pertama kali saya naik mimbar dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit itu teks sudah saya hafal, sudah di depan kaca 3 halaman tuh latihan Pak, latihan itu. Nah, Assalamualaikum jeung aja si mimbarnya teh oyak teh gitu kan, jadi sengaja digituin Pak. Begitu akhirnya gini, Assalamualaikum, turun lagi. Jadi saya naik mimbar cuma salam pembuka dan salam penutup. Tapi kan itu saya jujur. Tapi kan Ustadz Asep menyembunyikan. Ya, jadi artinya yang hadir di sini saya berani jamin Anda pernah gagal. Padahal Anda adalah, kalau lihat lahiriah orang-orang sukses. Sukses kelihatan banget Anda ini orang-orang sukses. Tapi saya yakin Anda pernah gagal, tapi Anda sembunyikan kegagalan itu.
Nah kan, gitu. Nah jadi itu teh pelajaran berharga kan. Judul kita apa? Menerjang Nah, jadi kita kudu paham bahwa gagal itu sunnatullah. Bukan akhir dari segalanya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara bersahabat dengan kegagalan? Jadi kegagalan itu satu yang melekat dalam kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana bersahabat dengan satu? Yakin semua dalam kuasa Allah. Nah gitu. Jadi gini Bu, Pak. Kalau Anda gagal, Anda katakan, yakin ini bukan kebetulan. Ini karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita orang beriman mengatakan kebetulan. Tidak boleh. Qadarullah. Saya bertemu dengan Ustadz Asep di Nun jauh di sana. Asa nggak mungkin. Di Timur Leste kita ketemu. Nggak kebayang tuh saya ketemu dengan Ustadz Asep di Timur. Tidak boleh. Kebetulan Ustadz, ada acara apa di sini? Qadarullah. Nah gitu. Saya ingat, saya lupa ya 10 tahun lalu kayaknya. 15 lah, lupa, maaf, tahunnya saya lupa. Jadi saya waktu itu lagi ada di Melbourne. Di mana Ustadz? Melbourne. Sengaja contohnya yang di luar negeri ya, kalau yang di Garut masa nggak layak dijadikan bahan cerita. Saya lagi di Melbourne, ya. Nah, saya naik bis. Ya tentu saya pakai baju santai Pak, pakai kaos jeans, kacamata hitam. Nggak boleh, weh. Keren sautik teh. Kacamata hitam, jeans. Saya ngobrol sama teman, ke bahasa Indonesia. Udah nggak lancar bahasa Inggris. Apain juga dengan orang Indonesia ngomong Inggris, ha? Saya ngomong gitu. Saya ketika ngobrol nggak teriak-teriak. Itu juga Anda, kumaha? Kan? Seolah bis itu milik dia kan. Kita mah santun. Gimana San? Kan di Melbourne banyak orang Indonesia Pak. Banyak orang Indonesia. Otak sekolah di Melbourne mah asa Indonesia teh para rinah we kaditu. Nah, ada orang, saya tadinya nggak ngeh. Orang di sebelah saya gini. Pas saya turun, dia ikut turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Am? Cek orang tenah di Melbourne manggil Ustadz. Hari dikatakan bukan, kan bohong juga kan? Iya. Dia bilang, Ustadz, saya baru ketemu sekarang Ustadz. Saya dengar Ustadz itu di radio. Dulu saya di radio dan belum ada IG dan YouTube saudara. Jadi dia dengar suara saya, belum tahu wajah saya. Kebayang tuh sama Anda. Ya sekarang makan teman-teman di YouTube, di IG kan bisa lihat kan, minimal oh iya gitu kan. Walaupun ya aslinya lebih butut daripada saya kan hadina YouTube Ustadz. Asli nama rumek. Nah, paling gitu unggul kan? Assalamualaikum Ustadz. Saya selama kuliah di Bandung S1 dengerin Ustadz di Radio OS. Kebayang gak Bu? Itu ternyata anak muda tadi lagi sekolah S2 di Melbourne. Pertanyaannya, kok dia baru face to face dengan saya tuh di Melbourne? Di Bandung belum pernah, tapi dia dengar, makanya dia curiga suara. Saya ngobrol kan gitu. Dan dia mah turunnya tuh bukan di tempat saya turun. Kan dia penasaran. Turun.
Dia cuma make sure. Ini tuh usadaan bukan? Pertanyaan saya, kebetulan bukan? Jangan bilang kebetulan. Itu orang dengar saya di radio, zaman harita belum ada YouTube dan IG, dia cuma mengandalkan pendengaran, dia turun, dia make sure, usadaan, iya, bla 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 bla, yakin. Pertanyaannya, dengar itu teh nggak ada yang kebetulan. Bapak Ibu hadir di sini, jangan Anda bilang kebetulan. Karena semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita janji, libatkan Allah dalam janji kita. Paham? Jadi ya, jam 10 pengajian insya Allah. Tapi saya pernah Pak, saya bilang insya Allah Bu, atau yang benar Pak Ami, undangan sudah disebar. Saya bilang siap Bu. Nah gitu. Jadi orang kita mah lamun dibilang insya Allah, tak percaya. Tapi kalau bilang siap, nah jadi lebih percaya kata siap daripada insya Allah. Gitu. Nah jadi Bu Pak, cara menyikapi kegagalan kudu tertanam dalam otak kita, nggak ada yang kebetulan, semua atas kuasa Allah gitu. Paling nanti adalah evaluasi, karena boleh jadi kegagalan itu betul ada kuasa Allah, tapi ada saham kita, ya, ada saham kita. Nah nanti itu akan dijelaskan. Coba kita baca dulu surat Ali Imran ayat 26-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahar wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Sahabat percikan iman, coba perhatikan doa yang agung ini. Allahumma malikal mulk. Ya Allah, Engkau pemilik kekuasaan. Engkau pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya'. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya'. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tudzillu man tasya'. Dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Biyadikal khairu. Ini kata kunci. Di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh Engkau Maha berkuasa atas segala. Jadi gini Pak, kalau Anda gagal, Anda katakan, ya Allah, pada tangan kuasamu segala sesuatu. Jadi kalau kita gagal terhadap sesuatu, kita katakan, yakin ini ada kehendak Allah. Tapi kenapa gagal? Nah, dipelajari. Saya buka usaha, sebut saja cukur rambut. Gagal. Boro-boro pelanggan yang banyak. Malah gunting jeung kursi nawe dijual ku saya. Gagal. Nah,
Saya introspeksi, kenapa gagal? Nah itu tugas kita mah. Pertama adalah meyakini tidak ada yang kebetulan. Semua ada hikmah, tapi kita kudu belajar. Kenapa usaha cukur saya ini gagal? Ternyata tukang cukurna antara model yang diminta dengan hasil itu berbeda. Cepak pak, gitu. Di gundulan. Kan gundul dan cepak itu dua hal yang beda. Ya kan? Gitu. Jadi tiap si customer minta apa, dikasih apa. Oh, benar ini kegagalan karena kuasa Allah. Tapi ada saham saya. Gitu. Ada saham saya. Bapak Ibu, makanya tugas kita meminimalisir kegagalan. Apa? Teman-teman, jam tengah malam itu saya dapat WA. Bagaimana kesiapan di sini? Jadi teman-teman teh nyaris tengah malam masang tenda, ngecek sound system. Untuk supaya apa? Tadi kalimat terakhir yang saya katakan apa? Tugas kita meminimalisir kalau ini tidak ada perangkat-perangkat tambahan, Bapak Ibu nggak nyaman. Kebayang kalau tidak pasang tenda, 2 tenda di luar tuh. Ini terlalu berdesakan. Kalau tidak kita pasang sound system tambahan, itu ada tambahan 2 di belakang tuh. Itu dipasang tengah malam tadi. Bapak Ibu lagi bobo. Kami bekerja, saudara-saudara. Untuk apa? Nah, jadi tugas kita meminimalisir kegagalan supaya Bapak Ibu nyaman. Sehingga tausiah ini bisa diterima dengan enak. Suara saya terdengar jelas. Kalau masih ada juga yang tidak jelas, salah Anda kenapa menjauh? Nah, jadi artinya tugas kita meminimalisir itu. Kalau nih kami sudah berusaha, sound system dikasih tambahan sampai ke belakang, 2 tenda ditambahi, ya, karena tahu kemungkinan ini bakal membludak, diantisipasi, ya. Coba, mungkin nggak tetap ada yang tidak nyaman? Mungkin, kata yang di luar teh, dia teh ceramah teh ayah teh ustadznya. Ini teh ada nggak? Gitu. Kenapa sih tidak ada monitor? Nah, misalnya, ya kan? Gitu. Saudara-saudaraku tercinta, sesempurna-sempurnanya kita berikhtiar, tetap ada kurangnya. Tapi kan kita sudah jadi tugas kita Pak, ikhtiar dulu meminimalisir kegagalan. Kalau ternyata gagal juga, ya Allah, saya sudah ikhtiar. Matak, Nabi Nuh sedih ketika ternyata anaknya tidak soleh. Ya Allah, siang dan malam aku ngajak anak dan istriku. Apa firman Allah? Kamu udah ikhtiar. Bu, kalau ibu misalnya, ya Allah, kenapa suamiku kayak gini? Anda sudah ikhtiar. Dulu kan Anda milih kalau nggak Asep, Bambang, atau Iwan. Dan nikah jeung Rudi kan di luar dugaan. Jadi gimana? Ya, kita kudu yakin biadikal khair. Ya Allah, pokoknya pada tanganmu segala kebaikan. Bu, kalimat biadikal khair, pada tanganmu segala kebaikan, berarti kita kudu minta kebaikan dari Allah. Ya Allah, kalau ini ternyata kegagalan ini pelajaran untuk saya, berikan saya pelajaran. Beri saya ilmu dari kegagalan ini. Tapi ingat, sebelum itu kudu belajar meminimalisir kegagalan. Gitu. Ada nggak di sini yang
gagal menurunkan berat badan. Ada nggak yang gagal? Segala rumus sudah dipakai, intermittent fasting lah, apa rumus nanti? Mengurang apa? Kalau nggak makan nasi itu apa? Ya kalau diet karbo, nggak makan karbo. Apa sih daging-dagingan apa? Pokoknya segala dicoba. Gagal. Pelajari. Kenapa? Ternyata Anda bisa puasa. Satu yang tidak Anda bisa puasa dari gorengan. Iya, kapangi. Nasi bisa ditinggalkan. Gorengan nggak bisa. Gorengan itu nggak bisa. Bahkan di Indonesia mah gorengan itu wajib dalam berbuka, kurma itu sunnah. Nah, jadi akhirnya ketahuan kegagalan. Oh, kegagalannya saya nurunin berat badan karena tidak bisa meninggalkan gorengan. Walaupun Anda mah gorengan tuh makannya cuma satu dari setiap item. Cireng satu, gehu satu, bala-bala satu. Walaupun awalnya biasanya bala-bala 3, tempe 3, sekarang udah mulai satu-satu. Tapi itemnya diperbanyak. Nah, atuh aneh atuh orang mah goreng tempe jeung kerupuk atuh. Nah, terus tulijul laila fin nahar, engkau masukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, engkau masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Itu kalimat yang mengatakan semua 100% ada pada kuasa Allah. Saudara-saudaraku tercinta, maka bersahabat dengan kegagalan, pertama tanamkan bahwa tugas kita meminimalisir kegagalan. Selalu meminimalisir kegagalan, mengantisipasi kegagalan, diantisipasi. Kalau itu sudah kita antisipasi, tetap gagal juga, kita terima ada kuasa Allah di situ. Dan kita yakin bahwa Allah pemberi yang terbaik. Jangankan ngurus kita yang abal-abal yang kecil, Allah pertukarkan siang dan malam. Malam jadi siang, siang jadi malam. Itu suatu keagungan yang luar biasa sekali. Sementara kehidupan kita yang kecil ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan Allah mengatur alam semesta yang dahsyat ini. Nah, disitulah kegagalan bagi kita mah nantinya jadi pelajaran. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, akan dibahas. Udah jam 11, Cece. Nggak capek aku mau udah kerasa. Anda nggak ngomong atau gimana? Udah jam 11, nggak capek. Ibu, Bapak, tadi oleh Kang Yursil sudah diumumkan. Mohon doa saya dan Ustadz Ihsan. Insya Allah tanggal 10 akan berangkat umroh, ya. Insya Allah Bapak Ibu akan selalu hadir dalam doa-doa kami. Doakan juga saya dan rombongan. Ada 3 bis yang akan berangkat dengan kami untuk keberangkatan 10 Oktober ini. Insya Allah Bapak Ibu satu saat berangkat. Untuk minggu depan ada libur dulu karena di Arjasari belum kondusif. Dan sekalian juga kita ada program evaluasi secara rutin ya. Jadi minggu depan kita break dulu. Insya Allah tanggal 20 Oktober kita bertemu lagi dan menamatkan materi ini insya Allah. Jadi untuk 20 Oktober sebelum ngaji pelajari dulu amih terasa nyambung ya. Betul. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.